Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 Madrasah Sanawiyah Al-Irsyad Gajah yang senantiasa dirahmati Allah. Pada pagi hari ini, tentunya kalian sebelum mengikuti pembelajaran dari mulai jam pertama sampai jam ketiga nantinya, tentunya kalian sudah mandi terlebih dahulu serta melaksanakan sholat duha. Jangan lupa laksanakan selalu sholat duha di pagi hari. Untuk mengikuti mata pelajaran fikih masih di bab 1 tentang toharoh, kali ini materinya adalah tayamum. Kalau minggu kemarin kalian telah mengikuti pembelajaran fikih dengan materi wudhu, untuk pertemuan kedua ini masih di bab 1, kita mempelajari tentang tayamum. Sebelum mengikuti pembelajaran materi tentang tayamum, marilah kita senantiasa berdoa untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kalian dapatkan dari mempelajari materi tayamum ini senantiasa bermanfaat untuk diri kalian dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya robbal alamin. Materi tentang tayamum ini pertama adalah tentang pengertian. Pengertian tayamum secara bahasa artinya berniat melakukan sesuatu. Untuk pengertian tayamum secara istilah merupakan pelaksanaan mengusap debu ke wajah dan kedua tangan dengan syarat tertentu sebagai ganti berwudu dan mandi besar. Jadi tayamum itu merupakan pengganti wudhu dan mandi besar karena adanya sebab-sebab tertentu. Nah, kalaupun tayamum itu sebetulnya jarang dilakukan, tapi ini ilmu fikih yang harus kalian ketahui dan kalian pelajari. Ya, ketentuan khusus tayamum. Tayamum itu ada ketentuan khususnya. Yang pertama, harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Ini tayamum boleh dilakukan setelah masuk waktu sholat apabila tidak ada air. Yang kedua, jika disebabkan kelangkaan air, maka harus dibuktikan setelah pencarian, dan pencarian tersebut dilakukan setelah masuk waktu sholat. Jadi, manakala tidak ada air sama sekali, dan kalian telah mencari air tersebut sampai masuknya waktu sholat belum didapatkan, maka kalian boleh melakukan tayamum untuk melaksanakan sholat fardu. Ketentuan khusus yang ketiga, tanah atau debu harus yang murni, tidak bercampur dengan barang lain. Ini tanah atau debu yang harus murni atau yang harus suci. Tidak boleh bercampur dengan barang lain. Misalkan ada tanah tapi di situ ada kotoran ayam, ini tidak boleh dibuat untuk tayamum. Ketentuan khusus yang keempat yaitu tayamum hanya sebagai pengganti wudhu dan mandi besar saja. Tayamum bukan pengganti untuk menghilangkan najis. Diingat-ingat, ketentuan khusus tayamum yang keempat adalah tayamum hanya sebagai pengganti wudhu dan mandi besar, bukan pengganti untuk menghilangkan najis. Ketentuan khusus yang kelima, sebelum melakukan tayamum, jika memiliki najis harus disucikan terlebih dahulu. Najisnya harus disucikan terlebih dahulu, baru boleh melakukan tayamum. Yang keenam, tayamum hanya bisa digunakan untuk 1 kali sholat wajib. Jadi, manakala kalian pada saat
mau melaksanakan sholat duhur, kalian sudah tayamum. Pada saat sholat asar, kalian harus tayamum kembali. Tidak boleh tayamum sekali untuk 2 sholat fardu. Tidak boleh. Harus 1 kali sholat fardu atau sholat wajib. Sedangkan rukun-rukun tayamum di sini ada 4, berbeda dengan rukun wudhu. Kalau rukun wudhu itu ada 6, sedangkan rukun tayamum itu ada 4. Rukun wudhu ada 6, itu meliputi niat, mengusap wajah, mengusap kedua tangan, mengusap kepala, mengusap kaki, dan tertib. Itu kalau wudhu. Sedangkan kalau tayamum ada 4 rukunnya. Yang pertama niatnya di dalam hati. Niatnya itu pada saat mau mengusap wajah. Ini niatnya untuk tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhol lillahi ta'ala. Ulangi, niat tayamum. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhol lillahi ta'ala. Itu rukun tayamum yang pertama adalah niat. Rukun tayamum yang kedua mengusap wajah. Sedangkan rukun tayamum yang ketiga mengusap kedua tangan dan meratakannya. Yang keempat, rukun tayamum yang keempat yaitu urut atau tertib. Maksudnya tertib itu dimulai dari rukun yang pertama sampai yang ketiga, yaitu niat, mengusap wajah, dan yang ketiga mengusap kedua tangan dan meratakannya. Ini materi tentang tayamum yang harus kalian pelajari di rumah. Jangan sampai kalian hanya bermain-main saja. Sekarang hal-hal yang membatalkan tayamum, sama halnya dengan membatalkan wudhu. Ini hal-hal yang perlu diketahui. Yang pertama, semua yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan tayamum. Yang kedua, tayamum akan batal manakala melihat air sebelum melaksanakan sholat. Pada saat kalian telah melakukan atau melaksanakan tayamum, pada saat akan sholat tiba-tiba ada air hujan turun dengan derasnya, maka tayamum kalian batal dan kalian harus menggantinya dengan wudhu menggunakan air hujan, karena air hujan itu termasuk air yang suci. Maka kalian bisa menggantikan tayamum kalian dengan wudhu. Itu hal-hal yang membatalkan tayamum yang kedua. Sedangkan hal-hal yang membatalkan tayamum yang ketiga adalah murtad. Murtad itu keluar dari Islam. Ini ada 3 hal yang membatalkan tayamum. Untuk tugas yang Bu Is berikan insya Allah tidak sulit, ini mudah karena tugas tayamum ini hanya dikerjakan nanti pada saat di madrasah saja, pada saat pembelajaran tatap muka di madrasah, yaitu berupa praktek. Nanti penilaiannya lewat praktek atau demonstrasi. Yang pertama, kalian hafalkan niat tayamum dari rumah. Yang kedua, praktek tata cara tayamum. Ini nanti tugasnya yaitu mempraktekkan tayamum dari mulai niat sampai tata caranya. Oke, tugas itu nanti langsung di madrasah. Untuk materi mapel fikih kelas 7 bab 1 tentang toharoh, wudhu dan tayamum telah Bu Ais sampaikan 2 kali pertemuan ini, dan insya Allah ini pertemuan yang terakhir secara daring. Kita ketemu lagi di madrasah. Untuk materi tayamum selesai. Terima kasih anak-anakku. Sampai jumpa kembali di madrasah tercinta, Madrasah Sanawiyah Al-Irsyad Gajah.
dalam keadaan sehat walafiat. Sampai jumpa, jaga kesehatan. Jangan lupa tingkatkan ibadah kalian di rumah dan ikuti perintah atau nasihat orang tua. Jangan pernah jadi anak yang malas. Sukses belajar, sukses ibadah di masa COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.